Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part 2 yang berkisah diangkat sebagai raja dan rasul. Siapa yang diangkat sebagai raja dan rasul? Tentu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam sering mengajak Sulaiman mengunjungi rakyatnya agar tahu keadaan rakyat. Apa yang mereka temukan selama kunjungan menjadi bahan diskusi. Nabi Daud alaihissalam juga sering memberi Sulaiman tugas untuk menyelesaikan masalah pemerintahan. Sulaiman selalu dapat memecahkan permasalahan dengan bijaksana. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam pergi seperti biasa. Beliau mengunci pintu rumah ketika pergi. Dengan begitu tidak ada seorang pun yang dapat menemui keluarganya hingga beliau pulang. Ketika Nabi Daud alaihissalam pergi, istri beliau melihat seseorang sedang berdiri di teras rumah. "Dari mana datangnya laki-laki itu?" tanya istri Nabi Daud alaihissalam pada keluarganya yang ada di dalam rumah. Dia kebingungan karena tidak mengenal orang itu. Tidak lama kemudian Nabi Daud alaihissalam pulang. Laki-laki itu masih berada di teras rumah. "Kamu siapa?" tanya Nabi Daud alaihissalam dengan tegas. "Aku adalah makhluk Allah yang tidak takut terhadap raja dan tiada penghalang bagiku," jawab laki-laki misterius itu. "Demi Allah, engkau malaikat maut. Selamat datang wahai utusan Allah," sambut Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam segera memanggil Sulaiman. Beliau ingin membicarakan hal penting dengannya. "Aku wariskan kerajaan Bani Israel ini kepadamu," titah Nabi Daud alaihissalam. "Pimpinlah kerajaan ini dengan adil dan bijaksana. Semoga Bani Israel meraih puncak kemakmuran dalam pimpinanmu." Setelah resmi menyerahkan kepada Bani Israel kepada Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia. Sulaiman sangat sedih kehilangan ayahanda tercintanya. Meskipun demikian, dia tidak mau terlalu lama larut dalam kesedihannya. Dia harus bersiap memimpin Bani Israel. Selain diangkat sebagai raja, Sulaiman juga diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam meneruskan tugas Nabi Daud alaihissalam untuk menyeru Bani Israel kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kemampuan untuk mengendalikan angin dan para jin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. "Aku ingin melakukan perjalanan jauh," kata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada angin. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dapat melakukan perjalanan panjang dengan singkat karena bantuan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin menggerakkan awan. Awan menurunkan hujan di daerah yang kekeringan sehingga menjadi subur. Bahan makanan berlimpah, rakyat semakin sejahtera. "Bangun istana yang paling megah," perintahnya kepada kaum jin. "Laksanakan yang mulia," jawab jin. Raja jin mengerahkan pasukannya untuk bekerja. Sebagian menyelam ke dasar laut, yang lain masuk ke dasar bumi. Mereka mengambil mutiara, emas, dan batu permata untuk hiasan istana. Istana yang sangat megah dan indah pun segera berdiri. Masih ada satu lagi kelebihan Nabi Sulaiman. Apakah itu? Nah, jadi ternyata masih ada satu kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah itu? Nanti di kisah selanjutnya Mang Yadi akan mengisahkan kehebatan dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Lanjut nanti di kisah selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus simak kisah-kisah Nabi dan Rasulnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar terus tahu seperti apa video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.